Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Viko Valentino Paris, NIM 19101048. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, kelas karyawan. Di sini saya akan mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, karena ini adalah ujian akhir sekolah mengenai materi kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, jadi di sini saya akan memberikan pendapat saya atau pengetahuan saya mengenai Sistem Ekonomi Indonesia. Jadi menurut salah satu pendapat ahli, yaitu menurut Dumairi, bahwasanya sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur semua kegiatan ekonomi. Nah, yang kegiatan ekonomi ini yang bersenyalir dengan manusia dan juga seperangkat kelembagaan dalam suatu kehidupan. Nah, dengan dikatakan seperti ini, maka pada bahwasannya suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan filsafat, perdagangan dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga pada masyarakat ya. Nah, dengan sistem ekonomi ini juga salah satu merupakan perpaduan dari aturan atau kaidah atau cara-cara yang akan menjadikan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu dalam perekonomian. Nah, sistem ekonomi ini juga disebut juga sebagai sistem yang sangat sulit juga ya, karena dia bersifat seperti mempunyai ciri khas, yaitu dengan hal ini juga sangat sulit untuk membedakannya. Nah, jadi di sini untuk mengetahui perbedaannya bisa dilihat dari sudut pandang sistem sumber daya, terus kemudian kebebasan masyarakat dan juga peran dari pemerintah. Nah, kemudian di sistem ekonomi Indonesia ini juga terdapat salah satu aspek sistem ekonomi Indonesia. Nah, dengan ini juga dapat dijabarkan aspek-aspek tersebut menjadi dua. Nah, salah satunya adalah aspek kehidupan. Nah, dengan aspek kehidupan nasional ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi dari produksi, distribusi, konsumsi masyarakat dan juga barang-barang dan juga jasanya. Nah, yang kedua ini juga adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok maupun juga dalam skala besar. Nah, juga serta cara-caranya step by step dalam melakukannya dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya itu di sistem ekonomi Indonesia ini juga ada aspek dan juga masuk ke materi unsur-unsur dari kebijakan. Nah, kebijakan ekonomi tersendiri ini. Nah, yang pertama itu mungkin terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kebijakan harga dan upah. Nah, dengan kebijakan harga dan upah ini jadi masyarakat, konsumen dan juga penjual itu tidak mengalami ketidaksetaraan. Jadi sesuai harga dan juga sesuai pendapatan. Nah, jadi dengan hal ini juga melindungi konsumen agar mendapatkan harga yang setimpal. Nah, kemudian juga ada yang kedua, itu kebijakan dari produksi itu. Nah, dengan kebijakan ini juga untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan, penawaran, terus juga stoknya, dan kemudian pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang langsung mempengaruhi dari kegiatan produksi tersebut. Lanjut ke setelah dari kebijakan produksi, kemudian masuk ke kebijakan perdagangan. Nah, jadi dengan kebijakan perdagangan ini juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor ekspor yang terlalu melebihi kapasitas. Nah, kemudian lanjut ke kebijakan salah satunya juga kebijakan sosial. Nah, kebijakan sosial ini pastinya untuk kebijakan yang untuk dari masyarakat langsung. Nah, dengan ini juga
untuk mengurangi ketegangan masyarakat yang disebabkan tidak terdapatnya atau tidak meratanya pembagian pendapatan di antara salah satu golongan penduduk atau golongan kelompok yang muncul yang mengakibatkan juga ini menjadinya seperti kecemburuan sosial. Lanjut ke kemudian kebijakan kesempatan kerja. Jadi pastinya dengan hal ini juga masyarakat membutuhkan kesempatan untuk mengikuti atau turun langsung ke produksi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga kebijakan moneter, kemudian kebijakan keuangan negara dan juga fiskal, dan yang terakhir itu pastinya kebijakan industrial. Nah, dengan kebijakan ini mungkin tindakan pemerintah untuk memberikan arah ya atau saran kepada para industri atau para perusahaan itu untuk melakukan dengan yang terbaik yang dengan selama dia didirikan dari PT tersebut. Jadi dengan adanya kebijakan ekonomi pastinya ada juga ada yang namanya juga pertumbuhan ya atau peningkatan ekonomi. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi ini menjadikan proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk itu dalam masyarakat menjadi jangka panjang. Nah, jadi di dalam pertumbuhan ini ada 3 jenis atau 3 unsur. Nah, yang pertama itu adalah unsur suatu proses. Nah, jadi dengan proses ini ya pastinya bertahap, perubahannya juga ya step by step, perlahan tapi naik. Nah, yang kedua itu adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan. Nah, mungkin dengan hal ini mungkin pastinya membuat salah satu perusahaan atau industri ini mengalami perubahan untuk meningkatkan pendapatan. Nah, yang terakhir itu yang ketiga adalah kenaikan pendapatan per kapita yang secara berlangsung dan juga jangka panjang. Nah, kemudian masuk ke materi globalisasi ekonomi. Nah, apa sih globalisasi itu? Apa sih globalisasi dalam perekonomian? Nah, mungkin globalisasi perekonomian itu adalah proses kegiatan ekonomi dan juga perdagangan dengan negara-negara di seluruh dunia yang menjadikan salah satu kekuatan pasar yang besar, yang dengan hal ini juga membuat adanya suatu rintangan di setiap negaranya. Nah, dengan globalisasi ekonomi ini juga terdapat beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Nah, salah satunya itu adalah globalisasi produksi, yaitu ada lagi globalisasi pembiayaan dan juga globalisasi tenaga kerja, globalisasi informasi atau jaringan informasi, kemudian yang paling terakhir ya pastinya globalisasi perdagangan. Jadi dengan adanya kebijakan ekonomi pastinya ada juga ada yang namanya juga pertumbuhan ya atau peningkatan ekonomi. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi ini menjadikan proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk itu dalam masyarakat menjadi jangka panjang. Nah, jadi di dalam pertumbuhan ini ada 3 jenis atau 3 unsur. Nah, yang pertama itu adalah unsur suatu proses. Nah, jadi dengan proses ini ya pastinya bertahap, perubahannya juga ya step by step, perlahan tapi naik. Nah, yang kedua itu adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan. Nah, mungkin dengan hal ini mungkin pastinya membuat salah satu perusahaan atau industri ini mengalami perubahan untuk meningkatkan pendapatan. Nah, yang terakhir itu yang ketiga adalah kenaikan pendapatan per kapita yang secara berlangsung dan juga jangka panjang. Nah, kemudian masuk ke materi globalisasi ekonomi. Nah, apa sih globalisasi itu? Apa sih globalisasi dalam perekonomian? Nah, mungkin globalisasi perekonomian itu adalah proses kegiatan ekonomi dan juga perdagangan dengan negara-negara di seluruh dunia yang menjadikan salah satu kekuatan pasar yang besar, yang dengan hal ini juga membuat adanya suatu rintangan di setiap negaranya. Nah, dengan globalisasi ekonomi ini juga
terdapat beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Nah, salah satunya itu adalah globalisasi produksi, yaitu ada lagi globalisasi pembiayaan dan juga globalisasi tenaga kerja, globalisasi informasi atau jaringan informasi, kemudian yang paling terakhir ya pastinya globalisasi perdagangan. Kemudian dampak dari globalisasi ekonomi ini apa sih? Pastinya ada dampak positif dan juga dampak negatif ya. Mungkin dampak positifnya itu adalah meningkatkan daya saing ya, sehingga jadi suatu negara itu meningkatkan efisiensi, kecepatan kerja, dan juga mungkin kualitas dan juga kuantitas. Nah, yang kedua itu juga mungkin positifnya itu adalah dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor, barang ekspor yang dibutuhkan masyarakat atau kalangan masyarakat ya kelas menengah bawah atas, dan belum bisa diproduksi pastinya dari Indonesia sendiri. Nah, yang ketiga itu mungkin keuntungannya adalah dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata. Nah, kita tahu kan Indonesia adalah terkenal dengan pariwisata yang salah pariwisata terbesar di dunia ya, contohnya seperti Bali dan lain sebagainya. Nah, dengan hal ini juga pastinya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Nah, di sisi itu juga globalisasi ekonomi ini juga memiliki dampak negatif dong. Pasti di mana-mana ada positif dan juga pasti ada negatif ya kan. Nah, dari kondisi ini jadi salah satu dampak negatifnya adalah mungkin kondisi di mana daya asing itu daya saingnya yang sangat rendah ya, dan mungkin ketidakmampuan untuk meningkatkannya mungkin dari segi material, metode, atau mungkin mesin dan lain sebagainya. Dan yang kedua juga itu mungkin banjirnya produk-produk negeri ya. Hal ini juga akan menjadinya pekerjaan itu menjadi gajinya dengan meledaknya produksi Indonesia ini membuat pekerjaan-pekerjaan jadinya dengan adanya banyak barang kan pastinya otomatis barang-barang menjadi murah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian salah satu badan dari pemerintah yang bergerak dalam perekonomian ya pastinya salah satunya adalah BUMN. Nah, pasti BUMN itu BUMN itu adalah salah satu dari 3 pelaku utama ekonomi selain koperasi dan juga usaha swasta. Nah, juga dulunya ini BUMN adalah perusahaan negara, kemudian berubah menjadi BUMN yang singkatannya itu adalah Badan Usaha Milik Negara. Nah, dengan banyak sekali BUMN dan BUMD dalam menanggulangi mungkin pendapatan dari negara juga ya, dan juga pendapatan dari daerah dari di Indonesia. Nah, kemudian itu tadi ada BUMN, kemudian juga ada pastinya koperasi. Nah, jadi selama kita ketahui ya, koperasi itu adalah bidang dalam kayak pinjaman atau barang-barang murah yang ada di masyarakat, seperti itu kan yang kita pahami. Tapi bahwasannya itu adalah menurut undang-undang UU nomor 25, bahwasannya koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berlandaskan sebagai penggerakan ekonomi kenyataan yang berasas kekeluargaan, mungkin seperti paguyuban gitulah, tapi intinya itu membawa dampak positif. Nah, jadi ada beberapa fungsi dari koperasi ini, salah satunya adalah membangun dan mengembangkan. Jadi dengan fungsi ini juga masyarakat itu bisa membangun dan juga mengembangkan potensi dan kemampuan anggota masyarakatnya masing-masing. Nah, yang kedua ini juga adalah meningkatkan sumber daya manusia. Nah, yang awalnya tidak ada kegiatan yang seperti contoh ibu-ibu yang ya tiap sore ibarat cuma tahu ngobrol bareng tetangga-tetangga. Nah, dengan mungkin bergeraknya dengan adanya koperasi ini mungkin mendorong untuk ibu-ibu ini membuat kegiatan seperti ya buka usaha atau melakukan kegiatan daur ulang barang-barang bekas. Nah, seperti itu contohnya. Nah,
kemudian juga adalah memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Nah, dan yang terakhir ini mungkin mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Indonesia atau nasional. Nah, kemudian dari tujuan, ada juga tujuan koperasi ini pasti membawa dampak positif, tidak ada negatifnya. Nah, jadi itu tujuannya itu pastinya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi anggotanya dan juga masyarakat, kemudian meningkatkan kesejahteraan pastinya, dan juga melakukan pemerintah dan juga membantu pemerintah. Nah, dan yang terakhir itu mungkin salah satunya adalah menjadikan produsen atau konsumen juga untuk dalam tingkat daya beli itu sesuai dengan harga dan juga kualitas yang mungkin di pasar atau di tempat lain atau di toko-toko besar itu harganya mahal menurut masyarakat, tapi dengan adanya koperasi ini mungkin bisa saling mengerti antara masyarakat dan juga badan koperasinya. Nah, dengan hal ini juga banyak sekali pro dan kontra pastinya juga dalam sistem ekonomi Indonesia ini juga. Nah, tapi di satu sisi juga ekonomi di Indonesia akan berkembang maju apabila semua masyarakat mengerti tentang pemahaman tentang ekonomi kreatif. Nah, apa sih ekonomi kreatif itu? Nah, jadi ekonomi kreatif ini adalah proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksinya, konsumennya itu dalam distribusi barang dan jasa, keluar masuknya barang mungkin, dan di dalamnya juga membutuhkan gagasan pastinya juga ide dong kan, ide yang pastinya kreatif serta kemampuan anggotanya dalam membangun dan pengoperasiannya. Nah, jadi banyak sekali ciri-ciri dalam ekonomi kreatif ini. Mungkin salah satunya adalah mungkin mudah diganti ini mungkin dari anggotanya atau dan lain sebagainya. Juga pastinya juga tidak mudah juga, salah satunya juga memerlukan kerjasama dalam ekonomi kreatif ini. Dan juga pastinya ekonomi kreatif membutuhkan ide dong, pastinya membutuhkan ide. Dan juga dalam ekonomi kreatif ini juga ide, semua masukan atau saran dari anggotanya itu tidak memiliki batasan. Jadi ya keluh dan kesah mungkin memberikan saran itu tidak ada batasnya di dalam ekonomi kreatif. Nah, jadi ekonomi kreatif ini banyak sekali industri atau cabangnya. Salah satunya juga bisa melewati periklanan, kemudian kerajinan pastinya dong. Mungkin salah satunya kerajinannya ini yang dimaksud seperti kerajinan daur ulang sampah bekas atau menjual produk-produk yang lebih efisien untuk soal harga ya mungkin. Nah, dan juga adanya pasar murah, dan juga arsitekturnya, kemudian desain, namanya juga ekonomi kreatif ya kan, pasti membutuhkan desain, juga mode, dan juga metode. Nah, dan dan salah satunya adalah membutuhkan seni. Nah, itu salah satu ciri atau fungsi dari ekonomi kreatif. Nah, dan yang terakhir itu mungkin apa sih manfaat dari ekonomi kreatif ini? Nah, ya pastinya itu untuk membukakan lapangan pekerjaan. Nah, mungkin dari masyarakat yang sebelumnya itu tidak bekerja mungkin bisa gabung atau masuk ke dalam ekonomi kreatif ini. Nah, dan juga dalam ekonomi kreatif juga mendorong masyarakat untuk yang sebelumnya mempunyai ide tapi tidak bisa dikembangkan, mungkin dengan gabungnya ke ekonomi kreatif ini ide masyarakat bisa direspon dengan baik dan juga mungkin bisa menjadi pergerakan untuk melakukan ide tersebut. Nah, dan selanjutnya itu adalah pastinya meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Nah, tidak hanya berjalan di bidang itu saja, tapi bisa membuka cabang seperti ya ide menjual sepatu mungkin, dan mungkin bisa menjual perabotan atau makanan dan lain sebagainya. Nah, juga menciptakan kompetensi bisnis yang sehat. Nah, jadi yang dimaksud dengan bisnis yang sehat ini mungkin bersaing dengan pasar-pasar itu secara sehat, tidak ada iri dan dengki.
Nah, dan yang terakhir itu pastinya dengan menambahkan lapangan pekerjaan, pastinya juga mengurangi angka pengangguran. Nah, mungkin demikian pemahaman saya mengenai sistem ekonomi Indonesia. Pastinya sistem ekonomi Indonesia ini dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah dan juga masyarakatnya itu saling beriringan atau saling berpikir dan untuk memiliki daya saling mendorong untuk maju ke depan. Nah, mungkin jatuhnya ini ya, memiliki tujuan bersama untuk pastinya mengarahkan ke perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Saya Muhammad Viko Franklin Faris. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan untuk yang telah diberikan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.